Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Hidayatullah Jakarta, mata kuliah semantik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengajaran semantik. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yakni Doni Fitriani dengan NIM akhir 46, Tiara Anwar Sekar Utami dengan NIM akhir 49, dan Gea Putri Amelia dengan NIM akhir 64. Selamat menyaksikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, anak adalah sebagai subjek dan sebagai objek dari kegiatan pengajaran. Karena itu, inti proses pengajaran tidak lain adalah kegiatan belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tentu saja akan dapat tercapai jika anak didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Karena pada hakikatnya, perubahan itu adalah buah dari hasil belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar merupakan suatu rangkaian proses kegiatan respon yang terjadi dalam proses belajar mengajar, yang menimbulkan perubahan. Perubahan itu bersifat intensional, positif aktif, dan efektif fungsional. Sifat intensional berarti perubahan itu terjadi karena pengalaman atau praktek yang dilakukan anak didik dengan disengaja dan disadari, bukan kebetulan. Perubahan-perubahan tersebut di atas yang terjadi sebagai hasil belajar beranjak dari taksonomi Bloom yang meliputi domain-domain sebagai berikut. Pertama, kognitif. Kognitif ini adalah meliputi perubahan-perubahan dalam segi penguasaan, pengetahuan, dan perkembangan, keterampilan, atau kemampuan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Yang kedua, afektif, yaitu meliputi perubahan-perubahan dari segi sikap mental, perasaan, dan kesadaran. Yang ketiga, psikomotor, yaitu meliputi perubahan-perubahan dalam segi bentuk-bentuk, tindakan, atau perbuatan motorik. Menurut Rian, sistem adalah sejumlah elemen atau objek orang, aktivitas, rekaman, informasi, dan lain-lain yang saling berkaitan dengan proses dan struktur secara teratur dan merupakan kesatuan organisasi yang berfungsi untuk mewujudkan hasil yang dapat diamati atau dapat dikenal dengan wujudnya, sedangkan tujuan tercapai. Sedangkan menurut Sanavia Faisal, istilah sistem menuju kepada totalitas yang bertujuan dan tersusun dari rangkaian unsur dan komponen. Selanjutnya, pada umumnya sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan, atau disebut dengan interdependen antara satu sama lain. Yang kedua, berorientasi kepada tujuan, atau disebut dengan goal-oriented, yang telah ditetapkan. Yang ketiga, di dalamnya terdapat peraturan-peraturan tata tertib, berbagai kegiatan, dan sebagainya. Selanjutnya, pengajar dan peserta didik merupakan komponen sentral dalam usaha pengajaran. Keduanya memiliki tujuan yang sudah mengikuti proses belajar mengajar. Peserta didik diharapkan dapat menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu sesuai dengan isi dan tujuan dari proses pembelajaran. Usaha terhadap pencapaian tujuan itu akan membuahkan kualitas peserta didik yang biasa disebut sebagai hasil belajar. Hasil belajar kemudian dinilai agar diperoleh umpan balik guna repeating berbagai komponen dan saling berkaitan yang terdapat dari keseluruhan usaha pengajaran.
selanjutnya ialah model pengajaran. Yang pertama adalah model pengajaran beracuan prosedur. Nah, hakikat pengajaran sedemikian khusus sehingga prosedur yang baik bagi seorang pengajar mungkin buruk bagi pengajar yang lain. Sebagian pengajar akan mahir dalam memimpin diskusi pada suatu kelas untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi pada kelas tertentu dan dengan tujuan tertentu, diskusi mungkin tidak cocok untuk digunakan. Kombinasi sifat-sifat kepribadian yang membentuk seorang pengajar jelas begitu bervariasi, sehingga apa yang cocok bagi seorang pengajar tidak selalu dapat diharapkan cocok bagi pengajar lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengajaran yang beracuan prosedur tidak memadai untuk pengambilan keputusan instruksional oleh pengajar. Yang selanjutnya adalah model pengajaran beracuan tujuan. Pada model pengajaran ini, seorang pengajar akan lebih memikirkan pertanyaan tentang perubahan-perubahan apa yang saya inginkan terjadi dalam diri peserta didik saya. Nah, pertanyaan ini yang akan mendorong pengajar untuk memikirkan tujuan-tujuan instruksional secara jelas. Model instruksional yang beracuan tujuan mula-mula memperhatikan soal perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh peserta didik. Setelah perilaku peserta didik yang diinginkan dirumuskan secara spesifik, pemilihan prosedur pengajaran akan menjadi mudah dan jauh lebih efektif. Berikutnya, pengajaran semantik. Pengajaran semantik ini mencakup teori semantik secara umum dan sistem makna bahasa Indonesia. Beberapa hal yang harus dipelajari dalam pembelajaran semantik, di antaranya yang pertama, makna dalam bahasa Indonesia. Makna dalam bahasa Indonesia ini mencakup makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, makna lugas dan kias, serta makna dasar dan makna ubahan. 2. Kerelasian makna yang mencakup sinonim, antonim, polisemi, hiponim, dan homonim. 3. Pengertian perubahan makna, sebab-sebab perubahan makna, dan arah perubahan. Yang keempat, pengertian ungkapan tabu, jenis-jenisnya, dan strategi penghindarannya. Pembelajaran, pengajar membantu peserta didik dalam memperoleh informasi materi ajar. Hal ini memudahkan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai membuat materi ajar menarik agar setiap kompetensi tercapai dan tuntas. Sumber materi ajar semantik dapat berupa bahan cetak, dan alat. Sekiranya materi ajar belum memenuhi kriteria, maka perlu dikembangkan. Pedoman penulisan materi ajar semantik ialah kurikulum dan silabus. Tenaga pengajar perlu membuat silabus dan melakukan materi ajar. Manfaat yang diperoleh adalah agar sesuai kebutuhan belajar peserta didik tidak lagi tergantung pada buku teks yang kadang sulit diperoleh. Materi ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi dan lain-lain. Pengembangan materi ajar semantik bahasa Indonesia ini merupakan hasil analisis kebutuhan yang dikembangkan dari kurikulum pada silabus, kemudian dikembangkan menjadi materi ajar. Berikut inilah referensi yang telah kami gunakan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.